Halo teman-teman, jadi kita kali ini akan bahas tentang investasi yang menurutku cukup menguntungkan di masa pandemi ini. Karena kemarin tuh banyak banget yang DM lewat Instagram atau WhatsApp aku, nanya-nanya aku tentang Yul, investasi yang kira-kira sekarang menguntungkan dan cocok buat aku itu gimana sih? Apakah saham, apakah reksadana, apakah surat berharga negara, deposito, atau peer-to-peer lending, atau yang lainnya gitu. Jadi video kali ini akan membahas jenis-jenis investasi yang menurutku menguntungkan di masa pandemi ini. Jadi let's check this out. Oke, lanjut. Jadi di sharing kali ini tuh aku membagi jenis-jenis investasi ke dalam tiga kuadran. Tiga kuadrannya itu ada yang low risk, risikonya rendah, kemudian yang moderate, yang risikonya menengah, lalu yang paling tinggi yang risikonya high gitu. Di risikonya rendah itu kita nanti akan bahas tentang deposito, reksadana pasar uang, dan SBN, surat berharga negara atau obligasi negara. Kemudian yang risikonya menengah itu kita akan bahas juga tentang reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi atau semacamnya, banyak penamaannya tapi sebenarnya juga sejenis gitu. Lalu untuk yang high risk, kita juga akan bahas tentang reksadana saham atau reksadana indeks. Kemudian ada juga kita bahas saham. Yang ketiga kita juga akan bahas tentang peer-to-peer lending. Oke, ayo kita bahas tentang deposito. Jadi menurutku ini deposito adalah salah satu jenis bentuk tabungan dan tanda kutip di bank yang kita itu dapat bunga sekitar 4-6% per tahunnya, bisa naik turun menyesuaikan dengan suku bunga BI pada saat teman-teman memasukkan deposito itu ke bank. Nah, deposito itu risikonya sangat rendah karena selain dia dijamin oleh banknya teman-teman, dia itu juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan di Indonesia, yang mana kalau depositonya itu kurang dari 2 miliar gitu. Jadi teman-teman bisa merasa aman lah kalau menyimpan uang teman-teman itu di deposito. Lalu beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau teman-teman mau investasi di deposito itu. Deposito ini ada 3 jenis deposito yang aku pahami. Yang pertama itu ada deposito berjangka yang sesuai dengan waktu jatuh tempo. Kita misal mau atur 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan seterusnya. Kemudian ada yang deposito rollover. Deposito rollover ini adalah deposito yang ketika jatuh tempo itu otomatis akan diperbarui. Kemudian yang ketiga itu deposito yang fleksibel. Jadi teman-teman simpan deposito tetap, tapi bisa ditarik kapanpun, nggak harus nunggu jatuh tempo. Tapi juga teman-teman kalau misal nggak menarik deposito, teman-teman bisa dapat bunganya. Dan biasanya deposito fleksibel ini adalah deposito yang paling rendah bunganya gitu, karena teman-teman fiturnya adalah bisa menarik kapanpun. Nah, jangan lupa deposito ini juga nanti akan ditarik pajaknya 20%. Jadi dari return 4-6% itu akan ditarik pajak PPh sebesar 20%. Lalu deposito itu cocoknya buat siapa sih? Yang pertama karena low risk. Di saat masa pandemi gini, kalau teman-teman cari stability, deposito itu jadi salah satu instrumen investasi yang cocok. Kemudian yang kedua, untuk investor-investor yang mencari instrumen jangka pendek, yang aku bilang tadi, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, itu deposito biasanya ada. Oke, kemudian lanjut ke reksadana pasar uang. Jadi kalau teman-teman sudah pakai reksadana pasar uang sebelumnya, reksadana pasar uang itu dibandingkan deposito sebenarnya
sedikit lebih tinggi returnnya, sekitar 5-7%. Nah, risikonya juga cukup rendah. Bisa kita lihat di screen juga, itu sudah aku show beberapa manajer investasi yang menawarkan produk reksadana pasar uang gitu, dari yang returnnya 6% sampai 7% bahkan. Beberapa catatan buat teman-teman yang mau investasi di reksadana pasar uang itu, reksadana biasanya hanya start dari 100.000 aja. Jadi teman-teman kalau misal pengen mulai investasi, cukup biasanya investasi 100.000 dulu. Nah, teman-teman itu sebenarnya udah mulai bisa investasi di beberapa platform gitu. Nah, selanjutnya yang menarik dari setiap reksadana yang akan kita bahas selama video ini, setiap reksadana itu nggak dikenai pajak teman-teman, tapi cukup jadi objek lapor pajak gitu. Nah, yang ketiga, reksadana pasar uang itu cocok buat teman-teman yang mungkin cari instrumen investasi dalam jangka pendek, karena harganya stabil, terus juga karena stabil itu bisa dijadikan instrumen dana darurat gitu. Aku juga salah satunya simpen dana daruratku di reksadana pasar uang ini gitu. Oke, kemudian lanjut ke surat berharga negara atau obligasi negara. Nah, kalau dibandingkan dari yang deposito dan reksadana pasar uang, surat berharga negara ini sebenarnya returnnya lebih tinggi. Tapi meskipun returnnya lebih tinggi, dia itu risikonya bisa lebih rendah gitu. Nah, returnnya itu bisa 6-8%, tergantung suku bunga BI. Biasanya di atasnya 2% gitu. Kalau misal sekarang kan suku bunga BI baru sekitar di 4,25%, karena masa pandemi BI perlu menurunkan suku bunganya sampai ke 4,25%. Berhubungan dengan itu, ORI 17 yang baru diterbitkan pemerintah itu dia mempunyai return per tahunnya itu sekitar 6,4% yang ditawarkan oleh pemerintah. Nah, mengenai risikonya, obligasi negara ini atau surat berharga negara sangat rendah risikonya, karena dijamin oleh negara dan terjamin tertulis di Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Beberapa catatan mungkin buat teman-teman yang pengen investasi di surat berharga negara ini adalah, yang pertama, dibandingkan dengan deposito, pajak yang dikenakan untuk investor di SBN itu lebih kecil. Kalau deposito kan 20%, kalau surat berharga negara itu hanya dikenai pajak sekitar 15%-nya aja. Kemudian surat berharga negara ini juga bisa dijual di beberapa sekunder untuk beberapa jenisnya gitu. Nah, selain dapat kupon, teman-teman itu juga bisa mendapatkan keuntungan berupa capital gain, yaitu modal yang teman-teman investasikan bisa dijual kembali itu dengan harga yang lebih tinggi. Itu yang disebut dengan capital gain. Lalu minimum pembeliannya juga memudahkan kita, mungkin sebagai investor muda dan pemula, itu kita bisa mulai dari start 1 juta aja gitu untuk di surat berharga negara ini. Kemudian surat berharga negara ini cocok untuk investor-investor pemula dan investor jangka pendek, sesuai dengan tenor dari surat berharga negara ini yang biasanya antara 2-3 tahun. Oke, kita lanjut ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi atau reksadana campuran. Kali ini kita mulai masuk ke risiko moderat, di mana semakin tinggi returnnya kita bisa dapat 7-9% itu di reksadana campuran pendapatan tetap atau obligasi ini. Seperti yang bisa kita lihat di layar itu, aku udah tampilkan beberapa jenis produk reksadana pendapatan tetap yang ditawarkan oleh para manajer investasi. Nah, kenapa aku bilang risikonya moderat? Itu sudah aku tampilkan salah satu contoh produk obligasi di mana dia itu harganya cukup volatile di masa yang dekat gitu. Jangka waktu pendek dia akan cukup naik turun, tapi untuk jangka panjangnya dia itu dipastikan mempunyai grafik yang naik. Kemudian dari reksadana obligasi ini
karena jenisnya reksadana, kita bisa mulai investasi dari 100.000 aja, dan cocok untuk investasi yang jangkanya menengah 1-3 tahun. Setelah moderat, kita lanjut lagi ke yang risikonya tinggi. Kita mulai dari reksadana saham. Nah, kalau reksadana saham ini risikonya cukup tinggi teman-teman, karena kita mengikuti harga IHSG. Tapi di balik risiko yang tinggi juga itu, kita juga bisa mendapat return yang cukup tinggi, sekitar 10-11% mengikuti IHSG. Sebenarnya keuntungan investasi di reksadana saham itu, kita nggak perlu lagi sortir pilih-pilih saham yang akan kita investasikan, karena saham yang dipilih itu nanti akan mengikuti manajer investasi yang sudah kita pilih. Ada reksadana saham yang memang dia reksadana saham syariah, ada reksadana saham yang dia memang tidak syariah, dan ada juga jenis reksadana saham yang mengikuti reksadana saham indeks. Misalnya reksadana saham IDX 30, maka si manajer investasi ini akan menginvestasikan uang kita itu hanya di emiten-emiten yang masuk ke dalam indeks IDX 30 atau indeks lain yang sesuai dengan layanan yang disediakan oleh manajer investasi itu. Nah, beberapa catatan kalau teman-teman mau investasi seperti yang aku sebutkan tadi, karena jenis reksadana saham itu banyak, teman-teman pastikan cek masing-masing manajer investasinya. Yang dicek itu ada dua, yaitu fund fact sheet-nya dan yang kemudian soal expense ratio-nya. Fund fact sheet itu kenapa harus dicek? Karena fund fact sheet ini menjelaskan manajer investasi itu menginvestasikan uangnya di mana, emitennya di mana aja. Yang seperti aku udah bilang tadi, apakah dia di saham syariah atau saham non syariah atau reksadana indeks, teman-teman pastikan uang teman-teman itu akan diinvestasikan di mana dan teman-teman suka atau enggak gitu. Yang kedua, tentang expense ratio. Expense ratio adalah biaya operasional yang akan diambil oleh atau yang digunakan oleh para manajer investasi. Semakin besar expense ratio, tentunya akan juga berpengaruh pada return yang akan diterima oleh teman-teman. Jadi pastikan expense ratio-nya itu dalam batas toleransinya teman-teman gitu. Nah, karena reksadana saham ini sangat mengikuti harga pasar di IHSG gitu, di bursa efek, maka harganya akan sangat volatile dalam jangka waktu yang pendek. Namun untuk jangka panjang, harga reksadana saham ini juga akan naik gitu teman-teman. Jadi reksadana saham ini cocok buat teman-teman yang risiko profilnya itu agresif, terus pengen investasi jangka panjang. Nah, selanjutnya kita bahas tentang saham. Jadi saham ini sebenarnya cukup banyak ya ditanyakan sama teman-teman. Jadi Julius, enaknya jadi saham ini sebenarnya cukup banyak banget yang ditanyakan ke aku. Kayak teman-teman nanyain, Yul, enaknya kalau misal aku mulai investasi di saham mana ya? Aku baru buka akun sekuritas, aku enaknya mulai investasi beli perusahaan apa gitu. Jadi jawabanku sebenarnya adalah belilah perusahaan yang teman-teman sangat paham gimana performanya, terus trennya ke depan, kemudian profitnya gimana, apakah dia profitable atau enggak, dan kemudian kayak harganya itu juga teman-teman harus set berapa harga beli dan berapa harga jual. Nanti kita akan bahas spesifik itu tentang saham di video berikutnya gitu. Nah, return dari saham ini karena risikonya yang juga tinggi, itu cukup tinggi juga dari sisi return. Per tahunnya itu bisa sampai 12% untuk saham-saham yang blue chip atau market leadernya dalam istilahnya, yang kapitalisasinya gede, itu dia bisa kasih return kita sekitar 12%.
Kemudian uniknya dari saham, selain kita mendapat return berupa capital gain tadi, kita juga dapat dividen. Nah, dapat dividennya itu biasanya sekitar 1-3% dari harga saham yang kita beli gitu. Tergantung perusahaannya memberikan dividen kepada pemegang saham itu berapa persen. Nah, kemudian beberapa catatan untuk teman-teman yang ingin mulai investasi di saham, seperti yang aku bilang tadi. Yang pertama, mulailah dari saham yang teman-teman emang tahu kondisi perusahaannya seperti apa. Yang kedua, jangan serta-merta mengikuti rekomendasi yang ada di internet atau di sosial media atau di grup apapun itu sebelum teman-teman cross check lagi kebenarannya seperti apa. Karena takutnya kalau misal teman-teman hanya serta-merta mengikuti tren, mengikuti saran teman, itu teman-teman nggak siap untuk menerima kerugian ketika teman-teman itu benar rugi gitu. Ini juga sebenarnya pernah terjadi di aku waktu awal-awal aku dulu di investasi gitu. Aku hanya serta-merta kayak, oh saham ini ternyata bagus loh, saham ini ternyata sedang trennya naik. Tapi yang terjadi di aku justru kayak sebaliknya gitu. Aku banyak minusnya pada saat itu, dan aku coba strategi ulang gimana sih enaknya investasi di saham itu gitu. Saham ini cocok untuk investasi yang jangka panjang, apalagi di saat pandemi gini. Harga-harga saham di Indonesia di IHSG itu sedang turun-turunnya, sehingga pada saat ekonomi nanti balik lagi ke posisi awal, aku yakin banget harga-harga saham ini juga akan balik ke harga sebelum pandemi gitu. Jadi sangat cocok untuk investor-investor yang mencari investasi jangka panjang. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini booming akhir-akhir ini teman-teman. Jadi mereka ini menarik karena returnnya tuh sangat tinggi, 7-21% di beberapa platform gitu. Kemudian risikonya juga pasti tinggi karena returnnya juga tinggi gitu. Nah, peer-to-peer itu ada dua jenis biasanya. Yang pertama, peer-to-peer yang produktif. Kita biasanya membiayai suatu usaha, misal usaha peternakan, UMKM, terus dagang, dan semacamnya gitu. Yang kedua, peer-to-peer yang konsumtif, di mana kita mendanai peminjam yang mereka tuh pinjam untuk beli gadget, beli mobil, beli kendaraan lain, sepeda motor, dan sebagainya macamnya. Jadi ada dua jenis. Nah, dari sisi risiko, jelas yang peer-to-peer konsumtif ini dia lebih berisiko karena ya kita tahu asetnya konsumtif gitu. Jadi akan lebih berisiko dari sisi pendana seperti kita. Nah, kalau teman-teman pengen investasi di peer-to-peer lending, itu pastikan teman-teman cek lagi apakah platform yang teman-teman pengen investasi itu sudah diberi izin oleh OJK atau belum. Nah, setelah dicek, udah dipastikan sudah dikasih izin oleh OJK, teman-teman juga pastikan cek rating TKB 90-nya atau tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari setelah jatuh tempo. Jadi TKB 90 ini sangat penting karena kita melihat performa peer-to-peer lending biasanya dari rating TKB-nya. Semakin tinggi, maka kemungkinan teman-teman dibayar itu semakin gede juga, dilihat dari performa peer-to-peer lending ini sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau kita ingin menghindari gagal bayar di peer-to-peer itu ada dua alternatif. Yang pertama, biasanya ada peer-to-peer yang dia menyediakan asuransi. Jadi teman-teman nanti akan ditawari asuransi juga yang akan mengcover 80% dari dana pokok teman-teman ketika si peminjam ini gagal bayar. Biasanya nggak hanya 80% aja sih, so far aku tahu juga ada beberapa yang sampai 100% gitu. Ada yang gratis, ada yang juga yang berbayar. Kemudian yang kedua, biasanya ada para peminjam yang juga memberikan agunannya. Jadi ketika nanti
mereka gagal bayar gitu, agunannya ini akan dicairkan oleh si platform peer-to-peer lending ini untuk dibagikan kepada investor-investor yang sudah memberikan dananya kayak gitu. Terakhir nih, karena kita lagi di masa pandemi juga, teman-teman itu harus aware sama risiko gagal bayar yang sedang tinggi karena ekonomi yang cukup terkontraksi karena pandemi. Untuk menanggulangi ini, tadi udah aku sebutin, teman-teman cek lagi apakah ada asuransi, apakah ada agunan yang akan disetorkan oleh si peminjam ketika mereka itu gagal bayar. Jadi risiko-risiko dari gagal bayar ini atau non performing loan akan berkurang di sisi teman-teman gitu. Jadi teman-teman ya nggak rugi-rugi amat gitu waktu si peminjam gagal bayar. Nah, sebagai kesimpulan itu yang pertama, investasilah pada instrumen yang teman-teman tahu risikonya seperti apa gitu, bentuknya seperti apa, terus returnnya seperti apa. Itu investasilah pada instrumen yang teman-teman tahu. Yang kedua, investasilah sesuai dengan risk profile-nya teman-teman. Kalau misal teman-teman sebenarnya hanya mentoleransi risiko yang rendah dan cenderung tidak ada risiko, ya maka jangan investasi pada instrumen-instrumen yang risikonya tinggi gitu. Nah, kalau misal teman-teman salah menempatkan instrumen investasi sesuai risk profile, biasanya kayak kepikiran terus nggak bisa tidur, itu malah akan berdampak buruk pada kesehatannya teman-teman sendiri gitu. Jadi so make sure teman-teman investasi pada risk profile-nya teman-teman sendiri. Oke, sekian video kali ini. Like kalau teman-teman suka, subscribe biar nggak ketinggalan update-update video selanjutnya gitu. Akhir kata, selamat berinvestasi dan have a good day everyone. Bye.